Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para pecinta tanaman hias? Kembali lagi bersama saya di Hendoang Channel, yang mana channel ini mengulas tentang seputaran tanaman hias dan cara perawatannya. Oke, di pagi hari ini yang begitu cerah ya teman-teman semuanya, yang mana pagi ini cukup panas, mataharinya lumayan juga ya, biar kita bisa sehat juga. Jadi kita akan melakukan proses pemangkasan pohon pucuk merah yang bermotifkan bebek ya teman-teman semuanya ya. Di sini bisa dilihat bagaimana keadaannya sudah cukup hilang motifnya, ini sudah terlalu rimbun. Jadi kita akan coba lakukan kembali perawatan dalam proses pemangkasan ringan saja, agar motif bebeknya kembali muncul lagi ya. Dan sudah hampir 2 bulan tidak kita lakukan pemangkasan, jadi kita kembali melakukan rutinitas perawatan pohon pucuk merah kita kali ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mensupport, mendukung channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang belum pun boleh dibantu like, komen, dan subscribe ya, karena channel ini bertujuan agar kita bisa saling berbagi inspirasi dan juga motivasi dalam melakukan perawatan tanaman hias. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana keadaan pohon pucuk merah yang akan kita lakukan pemangkasan kali ini. Ya, bisa dilihat ya teman-teman semua, ini sudah cukup rimbun untuk pertumbuhan pohon pucuk merah kita yang satu ini, yang mana ini bermotifkan bebek. Tentunya sudah sering saya kasih lihat untuk teman-teman bagaimana proses perawatannya. Memang belum begitu memenuhi keinginan kita ya untuk di bagian kepalanya ini, karena proses pertumbuhan daunnya memang cukup lambat tentunya teman-teman untuk menemukan motif yang kita harapkan. Jadi ya kita harus bersabar tentunya ya. Dan untuk di bagian sayapnya juga sudah bagus ini teman-teman, sudah mulai rapat dan padat untuk pertumbuhan daun-daun mudanya. Ini untuk pucuk merahnya bisa terlihat ya. Untuk di bagian sayapnya sudah mulai bagus, dan untuk di bagian badan tentunya sudah begitu sempurna untuk proses pertumbuhan daun dengan kerapatan daun yang lebih baik tentunya. Hanya ada beberapa yang terkendala ini teman-teman, untuk di bagian ekornya memang belum begitu maksimal tentunya. Dan di sini bisa terlihat ya, masih jauh dari kata harapan ingin jadi seperti ekor yang sempurna ya. Jadi kita harus bersabar tentunya teman-teman. Dan untuk di sayap bagian sebelah sini juga sudah mulai terlihat rapi, dan ini bisa dilihat walaupun ada beberapa celah ini teman-teman di sini ya. Tidak masalah, kita memang harus masih menunggu beberapa dahan lagi. Jadi kita memang menikmati prosesnya, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Nah, ini untuk sayapnya sudah bisa dikatakan lumayan baik ya teman-teman. Hanya di bagian kepalanya saja ini yang belum begitu maksimal, dengan keadaan apa adanya dulu. Oke teman-teman, kita langsung saja coba lakukan proses pemangkasannya ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan mulai lakukan pemangkasan dari bagian belakang dulu ya. Untuk di posisi sayapnya, jadi kita lakukan pemangkasan bertahap dulu untuk kembali menemukan motif-motif sayapnya. Jadi kita lakukan perlahan saja ya.
Nah, ini sudah mulai ketemu ini batasnya. Jadi kita coba lakukan pemangkasan bertahap saja ya teman-teman, karena cukup banyak ini yang harus kita pangkas. Jadi kita lakukan secara bertahap. Dan kita ambil untuk di bagian sampingnya tentunya. Ini sudah mulai bagus ya pertumbuhannya, karena posisinya memang beberapa bulan lalu daunnya juga sudah mulai rapat, walaupun ada beberapa yang masih terlihat kosong seperti ini. Dan ini sudah mulai ditumbuhi daun-daun baru. Kita ambil untuk bagian bawahnya juga kita rapikan ya teman-teman. Baru kita pindah untuk bagian badannya teman-teman. Ini sudah cukup panjang ini bagian badannya. Kita cukup rapikan sedikit saja agar kerapatan daunnya tetap terjaga teman-teman semua. Kita pangkas dari belakang hingga arah menuju ke depan nanti. Kita ambil setengah dulu ya teman-teman, nanti untuk bagian sebelahnya baru kita lakukan pemangkasan dengan beda arah tentunya. Kita ambil setengah dulu. Ini bisa teman-teman lihat semuanya sudah cukup subur pertumbuhan daun-daun pucuk merah yang baru keluar seperti ini ya tentunya. Lalu kita ambil ini bagian depannya. Dan ini kita juga sudah pindah ya teman-teman untuk di bagian sayap sebelahnya dari yang posisi tadi. Jadi kita lakukan proses pemangkasannya sama dengan yang di sebelah tadi tentunya ya, karena kita mencari keseimbangan dalam pembentukan sayapnya juga. Jadi harus sesuai tahapannya ya teman-teman untuk melakukan proses perawatan ataupun pemangkasan ringan dalam merawat bebek ini tentunya. Ini sudah lumayan bagus juga untuk di bagian sebelahnya. Untuk posisi sayapnya juga sudah bagus ini. Untuk badannya juga sudah bagus ini teman-teman, sudah sangat rapat dan padu untuk pertumbuhan daun-daun barunya. Dimana posisi sayap yang sebelah sini sangat rimbun daunnya ya teman-teman. Nah, ini kita pindah di bagian atas sayapnya sedikit biar bisa melihat mana batasan dan bentuk sayapnya bisa seimbang. Kita mulai terlihat. Kita tidak lupa membersihkannya juga ya teman-teman, agar bisa terlihat mana bagian yang belum dipangkas. Kita pindah ke bagian badannya juga, hampir sama saja teman-teman untuk proses pemangkasannya dengan yang di sebelah tadi, karena kita mencari keseimbangan bentuk badan dan juga sayap-sayap
kedua sisi ini ya tentunya. Nah, ini sudah mulai terlihat ini. Bagian badan yang sebelah sini juga sudah mulai bagus. Kelihatannya kalau untuk di bagian badan ini tidak ada kendala lagi teman-teman. Hanya di bagian sayap dan juga di kepalanya itu yang masih menjadi sebuah kesabaran kita untuk menunggu dahan dan daun yang kita harapkan agar bisa terbentuk sempurna motifnya tentunya. Ini sudah hampir seimbang ya, kita buat seimbang tentunya ya teman-teman, agar jauh lebih indah. Ini baru kita ambil bagian depan sayapnya. Nah, sudah sangat rimbun juga ya teman-teman. Posisi di bagian kepala teman-teman bisa lihat masih banyak dahan yang belum terpenuhi tentunya ya. Jadi kita lakukan pemangkasan sedikit saja tanpa mengurangi dahan yang begitu banyak. Dan di sini kita pindah ke bagian ekornya teman-teman. Di bagian belakang ini kita kurangi sedikit karena masih menunggu beberapa dahan yang kita butuhkan. Jadi tidak begitu banyak proses yang kita lakukan untuk pemangkasannya, hanya menjaga saja bagaimana motif yang sudah melampaui batas untuk pertumbuhan daunnya kita pangkas ya. Agar kita jaga untuk bagaimana kerapatan daun-daun dan juga dahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bagaimana hasil dari pemangkasan kita kali ini ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, sudah begitu rapi ya untuk motif bebek ini, walaupun di bagian kepalanya masih belum begitu sempurna, tapi ya apa adanya dulu teman-teman. Yang penting untuk proses pembentukan motif dari badannya sudah mulai hampir dikatakan sempurna. Dengan keadaan seperti ini sudah cukup bagus ya. Memang hanya di kepala ini belum begitu maksimal, jadi ya kita memang harus menunggu dahan lagi, dan semoga saja bisa cepat terrealisasi keinginan kita dalam membentuk pohon pucuk merah kita menjadi berbentuk seperti bebek saat ini ya teman-teman. Untuk di bagian sayapnya sudah mulai lumayan teman-teman, memang sudah beberapa bulan lalu hampir terbentuk dengan sempurna. Hanya di bagian ekor ini yang masih belum maksimal juga. Bisa dilihat ya, untuk di bagian belakang ini masih ada beberapa dahan yang belum bisa terpenuhi dengan keinginan yang kita harapkan. Untuk bagian sayap di sisi sini juga cukup baik ya teman-teman, walaupun ada beberapa dahan yang terlihat kosong.
mulai terlihat indah. Dilihat dari bagian sebelah belakang sudah cukup bagus juga untuk bagian sayapnya. Jadi ya lumayan, bisa dikatakan motifnya sudah mulai terbentuk sempurna ya teman-teman. Dan cukup sekian dulu video dari saya teman-teman. Semoga saja kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.